Jumpa pertama kali dengan saya ingin menggugah dengan sebuah sharing. Bayangkan dalam suatu hari, Anda terbangun dengan kesadaran. Dengan sebuah kesadaran, tapi kesadaran ini cukup mengganggu diri Anda. Apa kesadarannya? Ternyata Anda terbangun dari tidur Anda di suatu pagi atau apapun, kapanpun, Anda mulai menyadari bahwa kehidupan yang Anda jalani bukanlah milik Anda sepenuhnya. Bahwa setiap keputusan yang Anda buat, setiap keyakinan yang Anda pegang, bayangkan Anda mulai menyadarinya di suatu pagi, di saat Anda terjaga dan terbangun dari tidur Anda. Bahkan keinginan yang mendorong Anda mungkin bukan berasal dari bagian terdalam diri Anda. Akan tetapi, semua keputusan, kehidupan yang Anda jalani merupakan harapan, kondisi, dan pengaruh yang tak terlihat dari dunia sekitar Anda. Coba pikirkan, renungkan, seberapa besar identitas Anda merupakan cerminan dari diri asli Anda. Dan seberapa besar topeng yang terbentuk dengan perlahan dan secara bertahap terbentuk oleh tekanan dari luar diri Anda atau tekanan eksternal. Seberapa sering Anda merasa hanya memainkan peran hidup sesuai dengan naskah yang ditulis dan dikondisikan oleh lingkungan Anda, masyarakat di sekeliling Anda, oleh pola asuh, atau bahkan oleh ketakutan yang berbisik di pikiran Anda. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu pemikiran paling mendalam dari Carl Jung. Gagasan bahwa hidup tidak benar-benar dimulai sampai Anda menemukan diri Anda sendiri. Jadi peribahasa yang mengatakan life begins at 40 buat Carl Jung tidak berlaku. Artinya, gagasan bahwa Anda benar-benar hidup, kita benar-benar hidup, bukan dimulai sampai ketika kita menemukan diri kita sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, dari konsep Carl Jung ini adalah, apa arti menemukan diri sendiri? Apakah sekedar tentang awareness atau kesadaran tentang diri sendiri? Atau ada sebuah proses transformatif yang lebih nyata dan mendalam? Tetaplah bersama saya, karena saat kita mengungkap sebuah kekuatan tersembunyi yang membentuk identitas Anda akan menyadari mengapa kebanyakan orang tidak pernah benar-benar menemukan diri mereka dan bagaimana Anda bisa terbebas. Realitas terakhir yang akan kita bahas adalah yang paling dahsyat. Apakah Anda mampu mengubah cara Anda memandang diri Anda sendiri? Dan apakah Anda mampu mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia? Carl Gustav Jung adalah pelopor psikologi kedalaman, jiwa, pemikir yang menjelajahi alam bawah sadar, yang melampaui teori psikologi konvensional pada zamannya, bahkan sampai zaman sekarang. Berbeda dengan banyak psikolog zamannya, Jung tidak percaya bahwa kesehatan mental hanya tentang menyesuaikan diri dengan norma sosial. Kesehatan mental bukanlah sebuah akibat, sebuah sebab dari sebuah tindakan atau perilaku tertentu. Baginya, pertumbuhan psikologis adalah perjalanan menuju proses yang ia namakan individuation atau individuasi bahasa Indonesianya. Proses menjadi diri yang utuh, menjadi diri yang wholeness, utuh atau otentik. Tapi inilah kenyataannya. Apa kenyataannya? Kebanyakan orang tidak pernah menjalani perjalanan itu. Mereka terjebak dalam versi
Diri yang dibentuk oleh pengaruh eksternal, pengkondisian eksternal. Mereka hidup menurut harapan orang lain, tanpa mempertanyakan apakah hidup mereka sesuai dengan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mencari validasi dari luar, percaya bahwa kebahagiaan berasal dari pengakuan, kesuksesan, atau penerimaan dari faktor eksternal. Namun, di dalam hati mereka, di dalam kedalaman diri mereka, ada sebuah kegelisahan, ada sebuah perasaan sesuatu ada yang hilang. Jung percaya bahwa hidup sejati dimulai saat kita berhenti lari dari diri kita sendiri. Tapi sebelum memahami arti menemukan diri, kita harus tahu apa yang menghalangi banyak orang melakukannya. Sejak lahir, kita dikondisikan, kita diberi nama, kita diberikan identitas dan peran yang telah ditentukan oleh orang lain. Kita diajarkan mana yang boleh dan yang tidak, mana yang dihargai dan yang dihukum. Proses ini begitu halus dan bertahap, hingga jarang kita mempertanyakan dan bertanya tentang diri kita sendiri. Kita perlu menyesuaikan diri. Lama-kelamaan, akhirnya menekan bagian diri yang tidak sesuai dengan harapan orang lain. Ingatlah masa kecil Anda. Pernahkah Anda mengekspresikan diri Anda dengan bebas, tapi justru dicela? Mungkin Anda dinasihati untuk realistis. Mimpi tertentu, mereka bilang mimpi tersebut tidak realistis. Akhirnya berhenti. Atau mungkin Anda pernah diceramahi, oh Anda terlalu peka, terlalu sensitif. Atau bahkan emosi tertentu tersebut tidak pantas. Perlahan Anda belajar menyembunyikan, hiding that part of you, that bagian diri tersebut, dan menguburnya di tempat yang tidak terlihat. Dan dengan begitu, Anda perlahan-lahan membangun sebuah topeng yang dalam istilah Jungian Psychology dinamakan sebagai persona. Persona adalah wajah yang kita tunjukkan ke dunia, yang membantu kita berfungsi di masyarakat. Untuk menjalin hubungan, beradaptasi secara sosial, untuk diterima. Tapi masalahnya, semakin kita menyesuaikan atau menyamakan diri kita dengan topeng ini, semakin kita kehilangan kontak dengan diri kita yang asli. Kita mulai percaya bahwa kitalah persona itu. Lupa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Kemudian apa sisi di balik persona tersebut? Inilah yang Jung sering sebut dengan istilah shadow. Jika persona adalah yang kita tunjukkan, maka shadow adalah yang kita sembunyikan. Ia terdiri dari segala hal yang kita tolak, kita repress, kita sangkal, kita tidak akui dalam diri sendiri. Shadow juga termasuk melibatkan emosi-emosi tertentu seperti ketakutan, keinginan terlarang, kerapuhan, bahkan juga bisa kekuatan yang tersembunyi, kemarahan, guilt, shame, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita sembunyikan dan kita tidak akui. Dan inilah yang lebih mendalam. Shadow tidak akan pernah bisa hilang. Hanya karena kita menolak melihatnya, justru ia bekerja di bawah sadar, mempengaruhi pikiran, perilaku, dan bahkan reaksi emosional kita. So, welcome to this video. Next time, saya akan melanjutkan bahasan dan sharing ini. See you later. Bye-bye.